Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Riza Ilham di channel saya Riza Ilham. Ini tanggal 13 Februari, besok tanggal 14, besok pemilu ya. Dan saya kemarin sudah menyelesaikan menonton Dirty Vote ya. Kita bahas Dirty Vote hari ini. Nah, Dirty Vote ini dianggap sebagai film propaganda yang merugikan paslon tertentu gitu. Tapi setelah saya nonton, saya harus akui saya sangat muak dengan apa yang terjadi. Kalian mungkin mempertanyakan, loh kok kamu percaya sama film itu? Lah, saya nggak bisa memberikan data yang bisa membantah data yang mereka sajikan di film itu gitu loh. Nah, saya harus berpikir ilmiah. Ketika ada orang membawa data dan saya menolak data itu bahwa data itu salah, ya saya harus bisa memberikan data yang lebih baik. Kalau tidak bisa memberikan data yang lebih baik, lalu saya nyerang 3 narasumber itu, berarti saya orang yang bodoh. Karena apa? Nggak bisa membantah datanya, tapi menyerang pemberi datanya. Kan aneh. Ini yang terjadi di negeri kita. Orang-orangnya itu, orang-orang yang merasa dirugikan oleh film itu, mereka tidak bisa membantah datanya, tapi mereka justru malah menyerang orang-orang itu, 3 narasumber itu. Kan aneh. Kalau ada orang menyampaikan fakta dan menurut kita fakta itu salah, kita berikan fakta yang lebih valid. Bukan orang menyampaikan fakta lalu halah kamu itu kan gini kan, malah nyerang pribadi, kan aneh. Aneh sebenarnya. Kebanyakan orang Indonesia ini rada aneh, apalagi yang tersinggung sama film ini. Ada yang mengatakan, politisi mengatakan ini fitnah, fitnah. Kalau fitnah laporkan, lalu tunjukkan bahwa itu benar-benar fitnah dengan cara menunjukkan data yang lebih baik. Tidak bisa memberikan data yang lebih baik, malah menyaksikan itu udah dokter atau belum sih? Kayaknya belum ya. Lah, kok malah nyerang personal? Lah ini bukan masalah dokter atau bukan dokter. Orang mempunyai data, datanya disajikan. Dan kalau data itu tidak bisa dibantah, maka itu menjadi sebuah fakta. Itu faktanya akan gugur. Data yang dianggap fakta itu akan gugur jika ada data lain yang lebih valid. Nah, bisa nggak memberikan data yang lebih valid? Nggak bisa. Malah nyerang orangnya. 3 narasumber itu diserang orangnya. Lah, segitu doang. Apakah ini otakmu udah mampet gitu loh? Hanya orang-orang yang sudah kaku pikirannya, keras kepalanya, tertutup hatinya, yang nggak kaget, yang nggak tercengang dengan demokrasi di negeri ini setelah melihat film Dirty Vote. Saya kaget, saya tercengang, saya pengen muntah. Karena apa? Lah, ternyata permainannya sampai seperti itu. Aneh kan? Aneh sekali. Kok bisa yang kayak gini kok? Ya memang itu dari ketiga paslon itu. Ada yang sangat dirugikan, ada yang dirugikan, ada yang dirugikan kecil. Nah, masalahnya adalah dari ketiga paslon ini itu memang punya catatan yang berbeda-beda. Ada yang sangat tidak beretika, ada yang tidak beretika, ada yang sedikit tidak beretika. Lah kalau banyak dosanya ya udah dibahas banyak, ya jangan protes toh. Gitu loh. Kalau ya ibaratnya gini. Kalau kita punya uang 10 juta, 3 orang punya uang 10 juta. Yang satu belanja 9 juta, yang satu belanja 5 juta, yang satu belanja 1 juta seumpamanya. Ya sisa uangnya kan pasti beda. Kan ibaratnya seperti itu. Atau kita pakai pay letter gitu ya kan. Kita belanja banyak, kita belanja sedang, kita belanja sedikit. Tagihannya kan berbeda. Kan gitu. Ya sama seperti ini. Lah banyak yang dilakukan dan yang dilakukan itu tidak sesuai dengan etika dan sangat ketara. Ya dibahasnya banyak. Bukan karena ini menyudutkan salah satu paslon sebenarnya, tapi pembahasannya memang berimbang. Banyak yang dilakukan ya banyak yang disorot. Sedang yang dilakukan ya sedang yang disorot.
Sedikit yang dilakukan ya sedikit yang disorot. Nah, kita membahas tentang kesalahan atau pelanggaran etika. Ya jangan protes dong. Ya salahmu, manuvermu kayak gitu. Ya emang jadi sorotan. Kalau Anda buat kontroversi ya jadi sorotan. Masa iya Anda buat kontroversi yang tinggi, Anda pengennya itu nggak ada yang nyorot? Ya ini zaman digital kok. Semua kamera ada kok. HP sudah bukan barang mahal, ya kan? Jadi saya pikir teman-teman, memang kita itu kalau melihat film ini, itu ya harus dengan pikiran terbuka. Kalau Anda terjebak dalam fanatisme politik, mau sampai apapun, mau sampai kapanpun, Anda ya akan tertutup pikirannya. Disajikan fakta, Anda akan denial, Anda akan menolak. Gitu loh. Sulit untuk mencerdaskan orang-orang yang terjebak dalam fanatisme politik. Apalagi kalau sudah ada amplop yang masuk di kantong. Wah, ya sulit lagi. Lebih sulit lagi kalau sudah ada kepentingan di baliknya. Orang sepintar apapun kalau udah ada kepentingan di baliknya, dia akan jadi bodoh. Seperti itu. Makanya jangan fanatik, makanya jangan suka berkepentingan dengan orang-orang yang bermasalah. Gitu ya teman-teman ya. Saya dari tadi saya tidak membahas mengenai paslon nomor berapa ya. Saya cuma membahas isinya ini dan menurut opini saya tentang film ini. Ya memang yang paling mengagetkan itu adalah bagaimana provinsi itu bertambah, bagaimana kronologi di MK itu sungguh memilukan. Saya khawatir gitu loh. Nanti kalau ini berkepanjangan, nanti ada reformasi jilid 2, itu yang saya khawatirkan. Sudahlah reformasi satu kali saja gitu loh. Dan kita jaga marwah reformasi itu pada track yang benar, rel yang benar gitu loh. Ya. Jangan menghalalkan segala cara untuk berkuasa. Urat malunya itu loh dijaga. Jangan tebal muka, menjijikkan lihatnya. Orang-orang ini masih belum sadar. Nanti kalau sudah pada sadar, bahaya, nanti bisa chaos. Jangan hanya karena nafsu pribadi ingin menjadi penguasa, lalu semua cara dilakukan. Memalukan. Saya nggak bahas nomor berapa ya. Saya nggak sebut nomor berapa ya. Pikir sendiri, simpulkan sendiri. Karena saya memang berusaha independen. Dan saya nggak pernah mengajak Anda memilih nomor berapapun. Ya, seperti itu. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan ya teman-teman ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.